Halo hai sobat. Berjumpa lagi di channel Indorekor yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Sebuah kabar datang dari MotoGP di sela balap Austin karena sosok yang luar biasa berbiasa bagi tim Yamaha Racing MotoGP yakni Lin Jarvis menyatakan mundur dari Yamaha. Sosok yang sudah memimpin divisi balap Yamaha MotoGP selama 26 tahun tersebut akan menyudahi sepak terjangnya memimpin divisi balap per tahun ini. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat mengejutkan, di saat justru yang kita kritisi adalah manajer bos HRC yakni Alberto Puig. Yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Lin Jarvis? Siapa tidak kenal Lin Jarvis? Sosok yang selalu hadir di padek Yamaha ini telah sukses membawa pabrikan Garputala menjadi penguasa MotoGP selama bertahun-tahun. Sebagai bos tim Yamaha, Jarvis yang berasal dari Inggris ini memainkan peran yang sangat penting dalam kebangkitan Yamaha di pertengahan tahun 2000-an. Bersama Davide Brivio, ia mampu meyakinkan Valentino Rossi untuk bergabung dengan Yamaha pada tahun 2004, ketika Vale sudah 3 kali menjadi juara bersama Honda. Dengan Rossi, Yamaha merebut gelar juara dunia 2004, 2005, 2008, dan 2009. Lalu memasuki era Jorge Lorenzo. Yamaha juga sukses sabet juara dunia pada 2010, 2012, dan 2015. Tidak hanya itu sebab setelah MotoGP didominasi Marc Marquez dan Honda yang sabet 7 gelar antara tahun 2013 dan 2019. Fabio Quartararo mendapatkan kembali gelar juara untuk Yamaha pada tahun 2021. So total ada 8 gelar juara dunia yang diraih Yamaha di bawah asuhan Jarvis. Salah satu kontribusi terbaru pemain Inggris itu adalah menandatangani perpanjangan kontrak Quartararo yang diumumkan pekan lalu menjadi kontrak baru berdurasi 2 tahun. Namun posisi Yamaha saat ini masih jauh dibandingkan dengan para rival Eropanya. Di saat perjuangan masih terjadi, Yamaha tiba-tiba ditinggalkan Lin Jarvis. Konfirmasi datang bahwa Jarvis dipastikan akan tinggalkan Yamaha dan tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya bekerja di tim Garputala. Tidak ada pernyataan khusus yang menegaskan bahwa Yamaha memang tidak lagi sudi menggunakan Jarvis. Namun Lin hanya menggarisbawahi usianya yang sudah semakin menua. Pengganti Jarvis diduga adalah sebuah nama yang saat ini menjadi Direktur Departemen Marketing dan Balap Eropa, yakni Paolo Pavecchio. Apakah setelah hilangnya Lin Jarvis maka Puig akan menyusul? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Pembalap tim Aprilia Racing Maverick Viñales berhasil memenangkan sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Rider asal Spanyol itu keluar menjadi tercepat mencapai finish dalam balapan 10 lap yang digelar di Circuit of the Americas, Kota Austin, Amerika Serikat, pada Minggu, ke-14 April 2024 dini hari. Waktu Indonesia Barat. Lalu di posisi kedua ada Marc Marquez dari Gresini Ducati yang tampil kuat di sepanjang balapan. Kemudian di peringkat ketiga ada Jorge Martin Pramac Ducati yang mampu tampil apik hingga menyalip sejumlah pembalap. Viñales langsung memimpin balapan berkat pole position yang ia raih saat kualifikasi. Meski begitu, rider Aprilia Racing itu langsung dibayang-bayangi oleh Marc Marquez dan Enea Bastianini. Menariknya sang juara bertahan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo mengawali start yang buruk. Hal itu membuat terpental ke posisi 10. Jorge Martin yang start dari posisi ke-6 pun perlahan mulai menusuk. Di lap ketiga, ia berhasil melewati Bastianini untuk merebut posisi ke-4. Sementara kala itu posisi ketiga ada Pedro Acosta dan di urutan kedua ada Marc Marquez. Viñales pun terus memimpin balapan dengan nyaman. Memasuki lap ke-6, Martin berhasil menyalip Acosta dan merebut posisi ketiga. Marquez masih di urutan kedua dan tengah berusaha mengejar Viñales. Kendati demikian, jarak Marquez perlahan semakin jauh dengan Viñales. Ada jarak 2 detik di antara kedua pembalap asal Spanyol tersebut. Marc Marquez hanya butuh sekali pole position untuk menyelaraskan dengan nomor balapnya. Pembalap Gresini Ducati Marc Marquez favorit pole position MotoGP Amerika 2024.
Bukannya tanpa alasan mengapa rider berjuluk The Baby Alien diunggulkan merajai sesi kualifikasi saat mengaspal di sirkuit yang memiliki 20 tikungan tersebut. Marc Marquez memang dikenal jago untuk melibas lintasan yang memiliki layout anti-clockwise dan kota merupakan sirkuit yang balapannya berlawanan dari putaran jarum jam. Hal itu dibuktikan lewat jumlah kemenangan Marquez di kota. Sejak Circuit of the Americas didapuk sebagai venue balapan MotoGP tahun 2013. Marc Marquez paling doyan meraih podium utama pun hal yang sama dengan pole sitter alias start dari posisi 1. Tercatat, pembalap berusia 31 tahun ini mengemas 7 kali pole position MotoGP Amerika di kota. Di sisi lain, kakak Alex Marquez tersebut memiliki jumlah kemenangan yang sama dengan pole positionnya. Peluang Marquez pole position MotoGP Amerika 2024 terbilang besar. Melihat statistiknya sejak 2013. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio bertekad menguatkan adaptasi mereka dengan motor Ducati Desmosedici EP23 pada latihan kedua jelang MotoGP Amerika yang bergulir di Circuit of the Americas, kota di Athens, Texas. Dikutip dari keterangan resmi, Bezzecchi kembali bekerja untuk memperkecil jarak dengan pembalap unggulan setelah mencatatkan langkah maju di MotoGP Portugal, di Portimao. Secara keseluruhan, Bezzecchi mengungkapkan ia memiliki perasaan baik setelah meraih posisi 6 di Portugal dan keinginan besar untuk kembali bertarung dengan para pembalap terkuat. Adapun pembalap yang merupakan jebolan VR46 Riders Academy itu juga sempat melakukan sesi latihan bersama legenda MotoGP, Valentino Rossi, dengan menggunakan motor Ducati Panigale di Tuscan Mugello, Italia. Sementara itu, Di Giannantonio mempunyai cara latihan sendiri yang berbeda dengan cara latihan VR46 Riders Academy. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu pun termotivasi untuk tampil baik dan semakin selaras dengan tim barunya setelah meraih double top 10 di 2 balapan pertama musim ini. Ia kembali ke trek di kota yang merupakan salah satu trek paling menantang di seluruh kalender MotoGP untuk kembali kompetitif dan lebih dekat dengan para pembalap teratas. Dua pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, mengaku cukup kesulitan pada sesi latihan pertama MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Quartararo dan Rins masing-masing finish di posisi ke-17 dan ke-18. Sementara itu Rins kembali menikmati balapan di trek kota salah satu sirkuit favoritnya di kalender MotoGP. Namun, hasil sesi latihan pertama pembalap Spanyol itu tidak berjalan sesuai harapan. Ia menyelesaikan total 17 lap pada sesi latihan. Waktu terbaiknya 2 menit 2,875 detik membuatnya harus mengakhiri sesi di posisi ke-18 dan terpaut 1,478 detik dari pemuncak sesi. Jorge Martin jadi yang tercepat di sesi praktis MotoGP Amerika Serikat 2024. Catatan waktunya pecahkan rekor. Apa rahasia dari rider Pramac Racing itu? Martin di urutan teratas usai bikin catatan waktu 2 menit 1,397 detik. Torehan tersebut sekaligus membuatnya memecahkan rekor lap sebelumnya yang dipegang Francesco Bagnaia dengan 2 menit 1,892 detik. Martin menegaskan, hasil oke di sesi latihan bebas dapat menambah kepercayaan dirinya. Pembalap Red Bull Gas Tech 3 Pedro Acosta sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas kedua FP2 MotoGP Athens 2024 di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat, pada Sabtu, ke-13 April 2024. Pembalap berstatus debutan ini diikuti oleh pembalap Ducati Lenovo tim Pecco Bagnaia di posisi kedua dan pembalap Gresini Racing Marc Marquez di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales dan pembalap Gresini Racing lainnya, Alex Marquez.